Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ajiza Nur Fadila dengan NPM 24067120014, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi mengenai rangkaian arus listrik 2. Di antaranya, rangkaian hambatan seri dan paralel, lalu gaya gerak listrik dan tegangan terminal, lalu hukum Kirchhoff. Rangkaian hambatan seri dan paralel. Rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik, mungkin kita sering menjumpai beberapa hambatan yang dirangkai secara bersama-sama. Hambatan yang dimaksud di sini bukan hanya resistor, melainkan semua peralatan yang menggunakan listrik, seperti lampu, radio, televisi, dan setrika listrik. Lalu, adapun jenis rangkaian hambatan listrik diantaranya, pertama, rangkaian hambatan listrik seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris. Nah, pada rangkaian hambatan seri ini yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama. Jadi, semua hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut dialiri arus listrik yang besarnya sama. Apabila salah satu hambatan ada yang terputus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga putus atau tidak mengalir. Nah, pada gambar di samping ini terlihat dua buah lampu sebagai hambatan yang disusun seri. Kuat arus yang mengalir melalui kedua lampu tersebut sama besarnya, sedangkan tegangannya berbeda. VAB tidak sama dengan VBC. Dengan menggunakan hukum Ohm, dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. Jika VAB sama dengan 1 dikali R1 dikali RI, maksud saya jika VAB sama dengan I dikali R1, VBC sama dengan I dikali R2, VAC sama dengan VAB ditambah VBC, maka VAC sama dengan VAB ditambah VBC. VAC sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. Nah, VAC sama dengan I dikalikan R1 ditambah R2. V di sini merupakan tegangan dan I di sini merupakan kuat arus. Nah, R sebagai hambatan resistor. Jika kita ganti kedua hambatan yang dirangkai seri dengan sebuah hambatan pengganti atau RS, nah, maka VAC sama dengan I dikali RS, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. VAC sama dengan I dikalikan R1 ditambah R2. Nah, I dikalikan RS sama dengan I dikalikan R1 ditambah R2. Maka RS sama dengan R1 ditambah R2. Jadi, bentuk umum hambatan pengganti yang dirangkai seri adalah sebagai berikut. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, lalu ditambahkan Rn. N sama dengan banyaknya hambatan. Nah, hambatan pengganti pada kedua rangkaian ini selalu lebih besar karena merupakan jumlah dari hambatan-hambatan yang dipasang. Rangkaian hambatan listrik paralel. Hambatan paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar utama. Nah, pada gambar di atas, dua buah lampu sebagai hambatan dirangkai paralel. Kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2 besarnya tergantung nilai hambatannya.
Sedangkan tegangan yang melewati kedua lampu tersebut besarnya sama. Dengan menggunakan hukum satu Kirchhoff dan hukum Ohm, maka dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. Jika kuat arus 1 sama dengan V per R1, I2 sama dengan V per R2, dan I sama dengan I1 ditambah I2, maka I sama dengan I1 ditambah I2, lalu sama dengan V per R1 ditambah V per R2, sama dengan V dikalikan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, jika kita ganti kedua hambatan yang dirangkai paralel dengan sebuah hambatan, maka I sama dengan V per RP, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. I sama dengan V dikalikan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Maka P per RP sama dengan V dikalikan 1 per R1 ditambah 1 per R2. V sama dengan 1 per RP, sama dengan V dikalikan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. RP sama dengan R1 dikalikan R2 per R1 ditambah R2. Nah, RP di sini adalah hambatan pengganti. Jadi, bentuk umum hambatan yang dirangkai paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, lalu 1 per Rn. N merupakan jumlah hambatan. Nah, RP sama dengan perkalian per perjumlahan sama dengan R1 dikalikan R2 dikalikan R3 dikalikan Rn per R1 dikali R2 ditambah R1 dikalikan R3 ditambah R2 dikali R3, lalu R ditambahkan R, N-1 dikali R, N. Nah, hambatan pengganti pada rangkaian paralel selalu lebih kecil, karena merupakan jumlah dari kebalikan hambatan listrik tiap-tiap komponen. Nah, ada contoh soal. 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti gambar di bawah ini. R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, V sama dengan 9 volt. Tentukan pertama, besar hambatan total, kedua, besar arus pada rangkaian, ketiga, beda potensial pada ujung masing-masing hambatan, dan keempat, beda potensial antara titik A dan titik B. Penyelesaiannya. Pertama, hambatan total. Hambatan total sama dengan hambatan pertama ditambahkan hambatan kedua ditambahkan hambatan ketiga. Maka hambatan total sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Lalu untuk arus pada rangkaian, kuat arus sama dengan tegangan total dibagi hambatan total. I sama dengan I per Q. I sama dengan 9 per 9 per 9. I sama dengan 1 ampere. Lalu, pada beda potensial pada ujung masing-masing hambatan. Tegangan pertama sama dengan I dikalikan R1. Tadi I sudah diketahui 1 ampere dan R1 sama dengan 2. Maka 1 dikali 2, tegangan 1 sama dengan 2 volt. Lalu tegangan kedua, kuat arus dikalikan hambatan kedua, sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 volt. Lalu tegangan ketiga, kuat arus dikalikan hambatan ketiga, sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 volt. Lalu keempat, beda potensial antara titik A dan titik B. Tegangan AB sama dengan tegangan pertama ditambahkan tegangan kedua. Tegangan AB sama dengan 2 ditambah 3. VAB sama dengan 5 volt. Selanjutnya, gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan terminal.
Arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian tertutup, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ketika arus listrik bergerak melalui suatu komponen hambatan listrik, terjadi pengurangan energi potensial listrik karena energi listrik terpakai pada hambatan tersebut. Nah, agar arus listrik tetap mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka harus ada alat untuk menambah energi potensial listrik. Alat tersebut adalah gaya gerak listrik GGL atau lebih tepat disebut sebagai sumber tegangan listrik. Nah, GGL atau sumber tegangan listrik ini merupakan komponen yang mengubah suatu jenis energi menjadi energi listrik, misalnya baterai, aki, sel surya, atau generator listrik. Pertama, sumber tegangan listrik atau GGL. Gambar di samping merupakan ilustrasi sederhana sebuah rangkaian tertutup yang mempunyai GGL dan hambatan. Garis vertikal yang panjang pada sumber GGL mewakili potensial tinggi, sedangkan garis vertikal yang pendek mewakili potensial rendah. Muatan listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, muatan listrik yang bergerak selama selang waktu tertentu ini disebut arus listrik, di mana arah arus listrik ditunjukkan oleh tanda panah. Ketika berada pada potensial tinggi, muatan mempunyai energi potensial listrik. Energi potensial listrik berkurang ketika muatan listrik bergerak melewati resistor. Sehingga ketika muatan listrik bergerak dalam sumber GGL dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka energi potensial listrik bertambah. Lalu ada hambatan dalam. Ketika muatan listrik bergerak di dalam sumber GGL dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka muatan tersebut mengalami hambatan. Nah, sumber tegangan listrik yang sebenarnya dalam kehidupan biasanya mempunyai hambatan dalam yang dinyatakan dengan simbol R kecil. Maka terjadi penurunan potensial atau energi potensial listrik berkurang. Lalu ketiga ada tegangan terminal. Tegangan terminal atau tegangan jepit merupakan tegangan neto yang dihasilkan oleh sebuah sumber tegangan listrik atau sumber GGL. Secara matematis dinyatakan melalui persamaan P sama dengan GGL dikurangi I dikalikan hambatan dalam atau tegangan sama dengan GGL dikurangi kuat arus dikalikan hambatan dalam. Nah, ada contoh. Jika sebuah baterai 12 volt mempunyai hambatan dalam 0,2 ohm, maka ketika arus 2 ampere mengaliri dari baterai, tegangan terminal bernilai 12 dikurangi 0,2 dikalikan 2 sama dengan 12 dikurangi 0,4 sama dengan 11,6 volt. Nah, ketika tidak ada arus listrik yang mengalir dari baterai, nilai tegangan terminal sama dengan gaya gerak listrik. Misalkan GGL sama dengan 12 volt, maka tegangan terminal juga 12 volt. Apabila ada arus listrik yang mengalir dari sumber GGL, tegangan terminal bernilai lebih kecil dari GGL. Lalu selanjutnya mengenai hukum Kirchhoff. Sebelumnya siapa sih penemu hukum Kirchhoff itu? Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Beliau adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Dalam kelistrikan, sumbangan utamanya adalah dua hukum dasar rangkaian yang biasa kita kenal sekarang dengan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff.
Kedua hukum dasar rangkaian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis rangkaian-rangkaian listrik majemuk yang cukup rumit. Akan tetapi, sebagian orang menyebut kedua hukum ini dengan aturan Kirchhoff karena dia terlahir dari hukum-hukum dasar yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan listrik. Adapun untuk memecahkan persoalan-persoalan rangkaian yang rumit, yaitu rangkaian yang terdiri dari beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus serta beberapa buah hambatan atau beban, maka dipergunakanlah hukum-hukum rangkaian, diantaranya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah aljabar dari arus yang menuju atau masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar pada satu titik sambungan atau cabang sama dengan 0. Hukum 1 Kirchhoff merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar percabangan itu. Untuk lebih jelasnya tentang hukum 1 Kirchhoff, perhatikanlah rangkaian berikut ini. Kuat arus di sini sama dengan kuat arus pertama ditambahkan kuat arus kedua ditambahkan kuat arus ketiga. Atau I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 ini berbunyi, di dalam satu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar atau sumber tegangan dengan kerugian-kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari gaya gerak listrik bersumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff ini dirumuskan dengan persamaan sigma E ditambah sigma V sama dengan 0, di mana P adalah beda potensial komponen-komponen dalam rangkaian kecuali sumber GGL, dan E adalah GGL sumber. Untuk lebih jelasnya mengenai hukum 2 Kirchhoff, perhatikanlah sebuah rangkaian tertutup sederhana berikut ini. Nah, dari rangkaian sederhana di atas, maka akan berlaku persamaan berikut. I dikalikan R ditambah I R besar ditambah I dikalikan R kecil dikurangi E sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Lalu E sama dengan I dikalikan R besar ditambah R kecil. Lalu I sama dengan E per R ditambah R kecil. Persamaan 1 dapat ditulis dalam bentuk lain seperti berikut. I dikalikan R sama dengan E dikurangi kuat arus dikali R kecil, di mana I dikali R adalah beda potensial pada komponen resistor R, yang juga sering disebut dengan tegangan jepit. Jika berbagai arus listrik bertepatan di suatu titik, maka jumlah aljabar dari kekuatan arus-arus tersebut adalah 0 di titik pertepatan tadi. Nah, besar arus yang mengalir menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Di sini V1 masuk, R1 masuk, V2 masuk, R2 masuk. Tegangan sumber dalam volt sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Tegangan sumber dalam volt dikurangi V1 dikurangi V2 dikurangi V3 sama dengan 0.
tegangan sumber dalam volt dikurangi V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Nah, V1, V2, V3 ini merupakan tegangan di masing-masing resistor. Lalu kuat arus masuk menjadi kuat arus pertama, kuat arus kedua, kuat arus ketiga. I sama dengan kuat arus pertama ditambah kuat arus kedua ditambah kuat arus ketiga. Jadi dikurangi kuat arus pertama dikurangi kuat arus kedua dikurangi kuat arus ketiga sama dengan 0. Lalu kuat arus pertama dikurangi kuat arus pertama ditambah kuat arus kedua ditambah kuat arus ketiga sama dengan 0. I sama dengan arus input dalam ampere, lalu I1, I2, I3 adalah arus output dalam ampere. Lalu di sini arus input dalam ampere 1A, 1B, 1C masuk. Lalu I1, I2, I3 keluar. Kuat arus A ditambah kuat arus B ditambah kuat arus C sama dengan kuat arus pertama ditambah kuat arus kedua ditambah kuat arus ketiga. Kuat arus A ditambah kuat arus B ditambah kuat arus C dikurangi kuat arus pertama dikurangi kuat arus kedua dikurangi kuat arus ketiga sama dengan 0. Lalu kuat arus A ditambah kuat arus B ditambah kuat arus C dikurangi kuat arus pertama ditambah kuat arus kedua ditambah kuat arus ketiga sama dengan 0. Kuat arus A, kuat arus B, kuat arus C merupakan arus input dalam ampere. Lalu kuat arus 1, kuat arus 2, kuat arus 3 merupakan arus output dalam ampere. Nah, di dalam rangkaian listrik terdiri dari sumber tegangan dan komponen-komponen, maka akan berlaku hukum-hukum Kirchhoff. Hukum ini terdiri dari hukum Kirchhoff tegangan, Kirchhoff voltage law atau KVL, dan hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff current law atau KCL. Hukum Kirchhoff tegangan. Hukum ini menyebutkan bahwa di dalam suatu loop tertutup, maka jumlah sumber tegangan jatuh adalah 0. Seperti diperlihatkan dalam gambar, rangkaian ini terdiri sumber tegangan V1, V2, V3, dan V4 dan 4 buah komponen. Jika sumber tegangan dijumlah dengan tegangan jatuh pada keempat komponen, maka hasilnya adalah 0. Seperti ditunjukkan oleh persamaan berikut. V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 dikurangi E sama dengan 0. Selanjutnya, hukum Kirchhoff arus. Hukum Kirchhoff arus menyebutkan bahwa dalam suatu simpul percabangan, maka jumlah arus listrik yang menuju simpul percabangan dan yang meninggalkan percabangan adalah 0. Kuat arus 2, kuat arus 4, dan kuat arus 6 menuju simpul percabangan. Lalu kuat arus ketiga, keempat, dan kelima meninggalkan percabangan. Gambar di atas adalah contoh percabangan arus listrik dalam suatu simpul. Nah, dalam gambar di atas ini terdapat 3 komponen arus yang menuju simpul dan 3 komponen arus yang meninggalkan simpul. Jika ke-6 komponen arus ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0, seperti pada persamaan berikut. Kuat arus 1 ditambah kuat arus 2 ditambah kuat arus 6 dikurangi kuat arus 3 dikurangi kuat arus 4 dikurangi kuat arus 5 sama dengan 0. Contoh soal. Berapakah kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian arus listrik jika R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 1 ohm, serta E1 sama dengan 12 volt dan E2 sama dengan 24 volt. Nah, di sini diketahui R1 sama dengan 3 ohm, R2 2 ohm, R3 1 ohm, E1 sama dengan 12 volt, E2 sama dengan 24 volt. Ditanyakan kuat arusnya
Berdasarkan data-data yang ada pada soal ini dapat diselesaikan dengan hukum Kirchhoff 2. Langkah pertama, tentukan arah loop. Agar lebih mudah, arah loop sama dengan arus listrik. Dari gambar arus listrik pertama bertemu kutub positif pada E1 sehingga bernilai positif E1, sedangkan E2 bernilai negatif atau E2 min. Agar lebih mudah dalam perhitungan dan penulisan, maka ditulis secara berurutan sigma E ditambah sigma arus hambatan sama dengan 0. IR2 ditambah E1 ditambah IR1 ditambah IR3 dikurangi E2 sama dengan 0. I dikalikan 2 ditambah 12 ditambah I dikali 3 ditambah I dikali 1 dikurangi 24 sama dengan 0. 61 dikurangi 12 sama dengan 0. Kuat arus atau I sama dengan 12/6 yaitu 2 ampere. Maka didapatkan besar kuat arus pada I adalah 2 ampere. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.